Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lintang awak Neptu 10, menggali daya pribadi atau daya spiritual dari weton lahir kita masing-masing. Siapa yang memiliki weton lahir Neptu 10? Yang pertama adalah Jumat Wage, yang kedua Minggu Legi, yang ketiga adalah Selasa Pon. Saudara-saudaraku semua, secara umum Neptu 10 adalah orang yang dipercaya banyak orang. Ada kejujurannya, tapi juga ada kebohongannya. Dalam aktivitas sehari-hari, ini bisa melakukan kebohongan, tapi juga banyak melakukan kejujuran. Ini secara umum seperti itu, saudaraku. Lalu, apabila dalam kondisi gugup, panik, ini bisa berubah menjadi bengis, gelap mata, bisa jadi bengis. Ada dua, saudaraku, ini yang harus diperhatikan dan diwaspadai. Bengis terhadap lawan, dia bisa berlaku kejam atau merugikan diri sendiri. Saking panik, gugup, melakukan tindakan merugikan sendiri. Merugikan diri sendiri, misalkan contoh bunuh diri atau sesuatu hal yang justru menjerumuskan dirinya secara fatal. Jadi ini harus betul-betul diwaspadai secara umum seperti itu. Untuk organ ataupun kelemahan dari tubuh Neptu 10 ini ada pada bagian kepala. Sering sakit kepala atau pusing. Istilah Jawa, lorong ngelu atau sakit pusing yang sering menghambat aktivitas sehari-hari. Juga perlu diwaspadai ini, lintang Neptu 10 ini mudah kena bujuk rayu. Mudah kena bujuk rayu sehingga sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai etikat tidak baik, mengarahkan atau mengkondisikan pemilik Neptu 10 ke jalan yang tidak benar atau sesuatu yang merugikan buat diri si Neptu 10 ini. Jadi kita harus betul-betul cermat, saudaraku, menghadapi orang-orang yang memanfaatkan diri Anda untuk hal-hal yang justru merugikan kehidupan Anda sendiri. Dibenci orang kaya. Ini. Dibenci orang kaya. Apabila saudara di sini mempunyai suatu bentuk usaha, misal kata masih dalam skup menengah ke bawah ini, sampai berhadapan dengan pesaing tapi yang lebih tinggi, ini sangat berbahaya sekali. Lawan Anda dari pembawaan weton lahir Neptu 10, musuhnya adalah orang-orang kaya. Atau mungkin, maaf kata saudaraku, Anda di sini merupakan orang biasa saja, tetapi menjadi menantu orang kaya. Ini juga menjadikan suatu hambatan. Hambatan bagaimana? Hambatan untuk kelancaran dalam keharmonisan rumah tangga.
maaf kata itu bentrok terus sama mertua ya, karena memang dari pembawaan beton lahir neptu 10 ini tidak disukai oleh orang kaya. Padahal sebenarnya Anda tidak ngerepotin. Maaf kata Anda cari makan sendiri, Anda berusaha sendiri. Skup yang lebih ringan lagi itu mertua juru banyak meminta pertolongan secara tenaga barangkali atau mungkin secara pemikiran barangkali. Tapi di sini efeknya tidak simpatik. Meskipun dengan anaknya Anda di sini oke-oke saja, harmonis saja. Tapi dari pihak mertua yang memang lebih kaya atau berharta menjadi kendala buat saudara. Misalkan contoh seperti itu. Jadi tidak disukai oleh orang kaya. Selanjutnya, saudaraku, jika dimarahi atasan ini neptu 10 ya, lintang awak neptu 10. Ini mudah putus asa. Dimarahi, ditegur, kepikiran terus, putus asa. Uring-uringan. Ini juga perlu diwaspadai saudaraku agar bisa konsisten dalam pekerjaan dan tetap fokus menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan dan sebagainya. Pada umur 5 tahun atau katakanlah 10 tahun ke bawah ya, pada usia anak-anak, neptu 10, lintang awak neptu 10 ini pernah ataupun mengalami sakit yang berat, yang boleh dikatakan berujung sangat kronis mendekati maut. Itu biasanya seperti itu. Jika lepas masa itu, insya Allah panjang umur dan sehat. Masa anak-anak pernah sakit yang berat dan bisa mengalami hal yang sangat fatal. Tapi kalau lepas masa itu, kembali sehat, akan panjang umur dan sehat, insya Allah seperti itu. Untuk tempat tinggal, saudaraku, ini saran dari para sepuh kepada anak cucu yang mempunyai neptu beton 10. Beton lahir Jumat Wage, Minggu Legi, Selasa Pon ini ya, mempunyai neptu 10, untuk mempunyai rumah pekarangan domisili tempat tinggal itu yang dekat dengan air, atau katakan pinggir sungai atau dekat sungai. Ini yang jauh lebih berkah, jauh lebih bagus, dan jauh lebih sejahtera. Dari segi keuangan atau dari kerezekian, neptu 10 ini punya sengkala kantong bolong, saudaraku. Jadi jangan heran dalam siklus keuangan, perputaran kerezekian Anda selama ini, Anda mempunyai harta, mempunyai keuangan, penuh, full. Ini ada-ada saja. Pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, susut dan habis. Susah cari rezeki. Kesulitan mencari rezeki. Dapat habis. Menyimpan sebentar, habis. Ini sengkala kantong bolong. Terkadang ini yang mengakibatkan jadi ribut atau berselisih dengan pendamping hidup. Misalkan contoh, sejak saya berumah tangga dengan ini begini, kok akhirnya sekarang jadi miskin dan sebagainya. Misalkan contoh seperti ini, yang harus diwaspadai untuk saudara-saudara yang sudah dalam kondisi perselisihan, disadari, diwaspadai. Sengkala kantong bolong. Selanjutnya, saudaraku,
secara umum Neptu 10 lintang awak ini cenderung baik laki-laki atau perempuan ini sering menikah. Ini juga termasuk hambatan yang harus diwaspadai. Ini juga bisa menghancurkan kehidupan saudara-saudara di kemudian hari. Jadi sering menikah. Sebentar-sebentar tidak cocok nikah, sebentar-bentar tidak cocok nikah, ataupun katakanlah sudah punya nikah lagi, seperti itu. Kecenderungan untuk sering menikah. Boleh-boleh saja. Hanya saja di sini kita tetap berpikir efek daripada perceraian tersebut atau pernikahan tersebut. Kita bina yang sudah ada saja sampai selesai. Ini harapan daripada kita seperti itu. Jangan sebentar-bentar mulai dari nol membuat keluarga baru lagi. Selanjutnya saudara-saudaraku, apa pisungsungnya secara spiritual untuk mengeluarkan energi-energi keberuntungan kapet janing urip, sehingga kita bisa terhindar seandainya pun kita terjang cobaan dan godaan itu tidak fatal atau tidak berat, adalah bersikir ya Robi 8 kali rutin dalam setiap kesempatan, baik setelah selesai ibadah atau waktu-waktu kita lagi dalam keadaan santai, dengan menggunakan pisungsung batu akik warna hitam. Ini pesan daripada para sepuh dulu menurut versi saya. Pisungsungnya adalah menggunakan batu akik warna hitam, tapi yang alami ya, jangan yang sintetik. Dan rutin melakukan zikir ya Robi 8 kali. Itu untuk pisungsungnya. Saudara-saudaraku semua, kita ringkas ya tadi uraian yang saya sebutkan. Bisa bohong tapi banyak jujur. Ini upayakan dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Saudara-saudara semua lebih banyak jujurnya dulu. Upayakan untuk mengurangilah sedikit demi sedikit kebohongan itu. Prinsipnya gampang kok. Bohong itu boleh, tapi jangan menipu. Ini loh, merugikan orang lain. Kebohongan itu banyak, tapi tidak menipu. Jadi kalau ada orang yang ngeyel, masa sih Pak orang bisa jujur? Betul, manusia tidak bisa jujur. 100% tidak bisa jujur. Tapi tidak menipu. Bohong untuk berbeda dengan menipu, itu merugikan orang lain. Yang perlu diingat kiat atau kuncinya saudaraku. Mohon maaf, menurut saya itu seperti itu. Bohong boleh-boleh saja kalau memang tidak bisa bicara sejujur-jujurnya. Tapi jangan menipu, merugikan orang lain secara batil. Seperti itu kiatnya. Untuk organ yang sakit, kepala atau pusing ini ya juga harus dihabiskan, dituntaskan. Mengalami kendala-kendala sakit kepala atau sirah ngeluh istilahnya ini, cepat diobati secara tuntas, karena ini pembawaan daripada weton lahir Neptu 10 ini. Organ yang lemah adalah kepala, bisa mata, bisa telinga ya. Yang intinya adalah sakit ngeluh atau sakit pusing. Ini dituntaskan supaya tidak kronis, karena ini merupakan pemicu hal yang lebih fatal lagi di kemudian hari. Ambisius, boleh-boleh saja. Sifat yang umum ini, Neptu 10 punya sifat ambisius. Punya keinginan harus dapat, boleh. Tapi dicermati secara seksama,
rugi laba kita untuk mengejar target yang kita inginkan. Itu kuncinya. Lalu gampang kena bujuk rayu. Nah, ini kita harus betul-betul kencang prinsipnya. Orang mau bujuk, mau rayu begini-begini, kita pertimbangkan betul-betul secara cermat. Apa akan merugikan kita atau akan menghancurkan secara halus dan sebagainya betul-betul cermat. Jadi jangan langsung menerima tawaran bujuk rayu dari seseorang secara gampang. Selanjutnya saudaraku, rumah atau tanah untuk keberuntungan buat Neptu 10 yang dekat sungai atau dekat dengan air, untuk keberuntungan, untuk domisili punya rumah, tempat tinggal atau pekarangan, biar bisa lebih berkah dan bisa lebih lancar dari goda dan cobaan hidup yang berat. Untuk menanggulangi sengkala kantong bolong, itu salah satu faktornya juga seperti itu. Kita lebih cermat, menghitung pengeluaran, menghitung pendapatan, dan menjaga segala kemungkinan yang akan membuat pengeluaran tidak terduga. Itu kuncinya untuk sengkala kantong bolong. Ini yang harus diperhatikan ya saudaraku, untuk Neptu 10. Yang poin yang terakhir dari uraian tadi yang saya sebutkan adalah jika dimarahi atasan akan putus asa. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita berusaha untuk bisa bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Apabila kita memang masih kerja sama orang atau sama atasan, ya wajar kalau kita punya kesalahan, dimarahi, ditegur, ya berlapang dada. Kita mawas diri kesalahan apa yang kita perbuat untuk kita rubah. Mudah-mudahan nanti segala hambatan dan rintangan dalam pekerjaan tersebut menjadi lebih baik lagi dan kondusif ya, lebih nyaman kita bekerja ke depannya. Saya rasa seperti itu ya saudaraku semua. Mudah-mudahan uraian dari Lintang Awak Neptu 10 ini dalam video ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan saudara-saudara semua untuk kemajuan kehidupan saudara ke depannya jauh lebih baik, insya Allah. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya dalam uraian tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua pada penayangan video saya ini. Salam Rahayu, salam Nusantara.